materi duluan nih. Oh gitu, nanti tinggal hidupkan matanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Anak-anak usaja yang usaja sayangi, kelas 9A dan kelas 9B, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Kita buka ya nak pembelajaran hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak usaja selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat mengikuti pembelajaran setiap hari dengan tertib, dengan baik, dengan disiplin, melaksanakan pembelajaran, mendengarkan video pembelajaran dari ustadz atau ustazahnya, kemudian menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan sebaik mungkin, sehingga proses belajar yang kita lakukan seperti biasa di sekolah bisa juga kita lakukan di rumah ya. Jadi kualitas kita belajar di sekolah tidak jauh atau bisa dikatakan sama dengan kualitas kita belajar di rumah. Artinya anak-anak usaja yang usaja sayangi, jangan biarkan waktu kita di rumah itu terbuang sia-sia sehingga belajarnya pun sekedarnya saja ya. Jadi timbulkan kembali, motivasi kembali semangat belajarnya untuk bersungguh-sungguh, karena itulah yang sebenarnya harus kita benahi setiap hari. Meningkatkan semangat belajar, meningkatkan semangat belajar, meningkatkan semangat belajar. Karena apa? Karena semangat itu ada di dalam hati nak. Jadi hati kita ini harus, hati ini kan berubah-berubah ya. Kadang naik, kadang turun. Maka tugas kita lah menyayangi diri kita untuk terus memotivasi diri kita tetap melakukan kebaikan, tetap semangat dalam belajar ya, tetap berbakti kepada orang tua di rumah dengan kualitas yang setiap hari bertemu, mungkin lebih banyak istilahnya konflik atau lebih banyak masalah-masalah ya, karena setiap hari bertemu yang tidak mau disuruh orang tua dan sebagainya. Jadi ustazah ingatkan untuk hari ini tolong digarisbawahi, terus motivasi semangat belajarnya, terus dimotivasi ya, agar semakin hari semakin baik, bukan semakin buruk. Ya, itu anak-anak saja kelas 9A dan kelas 9B, apalagi udah kelas 9. Ya kan? Sudah kelas 9, sebentar lagi enggak terasa udah 1 semester. Kalau sudah 1 semester, nanti semester kedua itu udah enggak terasa lagi. Lebih enggak terasa lagi, tiba-tiba sudah tamat, sudah selesai sekolah lanjutan tingkat pertama. Udah muncul lagi nanti kondisi yang baru, sekolah menengah atas ya. Jadi jangan sia-siakan waktunya. Oke, kita lanjutkan ya nak pelajaran kita, persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini ya, bahan yang ustazah kasih, coba dilihat kembali, kita ulang-ulang. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang berbentuk. Ini semuanya sudah, cuma kita baca saja untuk mengingatkan kembali ya nak. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang berbentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, dengan a, b, c elemen bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Bagaimana cara-cara menyelesaikan persamaan kuadrat? Yang sudah ustazah ajarkan dengan memfaktorkan ya, memfaktorkan. Jadi ada 3 memang cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Memfaktorkan itu yang sudah ustazah jelaskan ya, di 2 minggu yang lalu itu sudah ustazah jelaskan. Contohnya ya, langsung tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat di bawah ini dengan pemfaktoran. Ini ada soalnya ya nak, contoh soalnya A, B, C. Ayo kita tengok jawabannya.
Karena ini mengulang-mengulang, jadi nggak usah Ustazah tulis ya. X kuadrat dikurang 8X ditambah 15 sama dengan 0. Kalau difaktorkan kita buat buka kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung. Kemudian kita buat XX. Berapa kali berapa 15? Kalau dijumlahkan negatif adalah 8. Berarti min 3 dan min 5. Jadi X-nya X sama dengan 3 sama dengan 0, X kurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Atau yang ini nak, X kurang 5 sama dengan 0, X sama dengan 5. Nah, ini kan sudah Ustazah ajarkan ya. Kemudian kita buat himpunan penyelesaiannya 3,5. Jadi membuat himpunan penyelesaiannya, kita buat dari angka yang terendah dulu. Boleh nggak Ustazah Ana buat 5,3? Boleh, tapi lebih baik sesuai dengan aturan, yaitu 3,5. Contoh kedua, X kuadrat tambah 6X sama dengan 0. Berarti apa yang nilainya 0 nak? Yang nilainya 0 apa? Iya, C-nya 0, C-nya tidak ada. Seharusnya ini kan X kuadrat tambah 6X tambah 0. 0-nya itu sebagai konstanta atau C-nya. Tidak ada dia. Apakah ini persamaan kuadrat? Iya, persamaan kuadrat. Ini bisa nggak kita faktorkan? Bisa. Bagaimana cara memfaktorkannya? Kalau C-nya 0. Ya ini perhatikan. Ini juga sudah ya nak, kita ulang-ulang saja. Karena sayang, ini udah Ustazah tampilkan, tidak kita baca ya. X buka kurung, X tambah 6 tutup kurung sama dengan 0. Maka X yang ini nak, yang ini yang Ustazah yang Ustazah lihatkan ini dengan kursor ini, X ini sama dengan 0. Baru saja ambil ini, X tambah 6 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan, sudah pintar lah ya, tambah 6 jadi minus 6. Maka himpunan penyelesaiannya min 6 0. Dia nih sudah dari yang kecil, bukan 0 min 6 ya, min 6 lebih kecil dari 0 karena dia bernilai negatif. Lanjut, contoh ketiga, ditulis ya nak di buku catatannya. X tambah 3 sama dengan 60 per X kurang 1. Apakah ini persamaan kuadrat? Iya, ini persamaan kuadrat ya. Kalikan kedua ruas dengan X kurang 1. Oke, ini mau saja bahas ya. Ini saja tampilkan ya nak ya. Coba dicatat ya, sambil dicatat. Biar saja jelaskan contoh yang C ya. X ditambah 3 60 per X kurang 1. Perhatikan ke sini. Ini tadi ya yang soal yang di apa? X tambah 3 sama dengan 60 per X dikurang 1. Jadi X dikurang 1 ini kita mau membuktikan apakah ini persamaan kuadrat atau tidak ya. Jadi bagaimana ini supaya jadi bentuk umum? Kita kalikan dengan X kurang 1. Kenapa kita kalikan dengan X kurang 1? Cara simpelnya kita lihat saja penyebutnya. Kalau di sini penyebutnya X tambah 5, kalikan dengan X tambah 5. Kalau penyebutnya di sini 6, kalikan dengan 6. Gitu aja ya. Jadi karena kebetulan X kurang 1, kita kalikan dengan X kurang 1. Oke, kita kalikan ya. Kita kalikan ini semuanya nak, ruas kanan ya, ruas kanan klen, dan ruas kirinya juga dua-dua. Ayo saja kalikan ya, perhatikan. Dia saja tulis dulu. Dah gitu ya, perhatikan, dah saja kalikan
ruas kanan dan ruas kiri dengan X kurang 1. Ini udah Ustazah tulis. Ini juga udah Ustazah tulis ya. Baru bagaimana mengalikannya? Sudah bisa ya. X kali X, X kuadrat. X kali negatif 1, negatif 1X. Tulis X saja. 3 kali X, 3-nya positif ya nak, jadi positif 3X. 3 kali minus 1, minus 3. Ayo Ustazah ulangi ya, mana tahu ada yang belum paham. X kali X, X kuadrat. X kali min 1, min 1X, tulisnya min X. 3 kali X, 3X. 3 kali min 1, min 3. Dah selesai. Untuk yang ini dikali X kali 1. Yang ini gampang kalau perkalian. Ini kan sama langsung. Jadi kalau atas dan bawah itu sama angkanya, itu hasilnya 1 nak. Misalnya gini, 5X bagi 5X, ya udah 1. 7X per 7X 1. 3 per 3 1. Jadi ketika pembilang dan penyebutnya sama, maka hasilnya 1. Ini 1 di atas 1 di bawah, itu artinya pembagian ya, pembagian. Maka tinggal coret aja, ini hasilnya 1. 60 kali 1 ya 60. Berarti sama dengan, ini Ustazah coret, jadi tinggal 60. Baru kita buat X kuadrat. Niat gak punya teman, min X tambah 3X sejenis. Min X tambah 3X, ini min 1 nak. Min 1 tambah 3 positif 2, apa? 2X ya. Ini pelajaran persamaan linier satu variabel. Kurang 3, buat kurang 3, masukkan ini nak. 60 ini masukkan kemari. Kurang 60, karena positif jadi kurang, sama dengan 0. Jadi ujung-ujungnya kalau sudah kita geser semuanya, kita buat sama dengan 0. X kuadrat ditambah 2X, min 3 kurang 60, min 63 sama dengan 0. Dah, baru kita faktorkan. Berarti persamaan kuadrat. Kita faktorkan X. Berapa kali berapa 63? Berapa kali berapa 63? Minus ya. Kalau dijumlahkan positif 2 berarti 2. Ayo. 9 kali 7. Berapa 9 kali 7? Iya, 63. Kita buat 97. 97. Mana yang negatif? Mana yang negatif? Tinggal kita cek. Kalau 9-nya yang negatif, 9-nya negatif, maka minus 9 tambah 7 harus minus 2. Berarti yang negatifnya adalah 7. Yang negatifnya adalah 7. Ya kan? Berarti di sini Ustazah tulis tambah 9 kurang 7. Untuk 9 positif, untuk 7 negatif. Dah? Nah, selesai. Baru ini kita bawa ya ke bawah, kita bawa X tambah 9 sama dengan 0, X sama dengan minus 9. X kurang 7 sama dengan 0, X sama dengan 7. Baru kita buat himpunan penyelesaian sama dengan min 9,7. Min 9,7. Kayak gitu caranya ya untuk bagian C. Oke, perhatikan lagi, sama ya hasil kita kan, yang C ini nak, min 9,7. Oke, dah, nanti dipaham-pahami lagi ya, dibaca-baca lagi, diulang-ulang, ditulis yang rapi. Kemudian kalau ada nggak paham tanya sama Ustazah, Ustazah Anda nggak ngerti lah Ustazah yang C tadi Ustazah.
Coba dulu saja jelaskan lagi. Di mana nggak ngertinya nak, nanti saja jelaskan ya. Dikasih tahu. Kenapa harus dikali X kurang 1 tadi sudah tahu. Bagaimana cara mengalikannya ya. Diulang-ulang. Kalau misalnya segan nanya sama ustazah atau nanti nggak ngerti juga gitu misalnya, diulang-ulang aja YouTube-nya tadi, video pembelajarannya diulang-ulang ya, pas bagian yang nggak ngerti itu diulang-ulang sampai mengerti, pasti bisa insya Allah ya. Jadi jangan patah semangat, kalau nggak ngerti udahlah, capek pun nggak ngerti, jangan seperti itu ya nak, diusahakan dulu. Yang kedua, tadi cara yang pertama apa? Memfaktorkan. Cara yang kedua, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Jadi, mencari penyelesaian himpunan dari persamaan kuadrat itu cara yang kedua, namanya melengkapkan bentuk kuadran sempurna. Contohnya langsung ya, saya bahas. 2x kuadrat tambah 8x tambah 1 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna maksudnya. Jadi nanti kalau ada ujian ustazah tanya nih misalnya, carilah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Berarti kayak cara yang di atas, cara yang di sini. Tapi kalau nanti ustazah kasih soal, carilah himpunan penyelesaian persamaan kuadrat dengan bentuk kuadrat sempurna, maka pakai yang ini cara kedua. Coba ya kita perhatikan, kita pelajari saja, insya Allah kita bisa ya, kita usahakan. Ini dia soalnya, 2x kuadrat ditambah 8x tambah 1 sama dengan 0 ya, ini dia langkahnya. Oke, ustazah tulis dulu ya biar ustazah jelaskan. Coba ditulis dulu juga di buku tulisnya, sambil ustazah nulis, anak ustazah juga menulis ya. Oke, udah ya, kita lihat kameranya lagi ya. Ini namanya dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ini ustazah tulis soalnya. 2x kuadrat ditambah 8x ditambah 1 sama dengan 0. Kita mau mengerjakan ini dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Bagaimana caranya? Yang pertama kita geser. Kita geser si 1 positif 1 atau konstantanya nyebrang kemari. Berarti jadi kurang 1. Nolnya nggak perlu ya nak. Jadi positif 1 pindah jadi kurang 1. Dah. Setelah itu ini kita bagi 2 saja. Untuk apa kita bagi 2? Untuk menghilangkan si A-nya. Ini kan A ya nak, ini A, ini B. Jadi untuk menghilangkan A-nya supaya jadi X kuadrat itu adalah dibagi 2. Saja buat sini ya, bagi 2 langkahnya. Ayo 2X kuadrat bagi 2 jadi X kuadrat. Kalau cara saja beda dengan yang ditampilkan tadi nggak masalah nak, tapi intinya sama. Saja mau cari yang lebih mudah kamu memahaminya, itu dia. 8 bagi 2
Berapa nak? 8 bagi 2, 4x. Sama dengan min 1 bagi 2, min setengah. Ya, kalau memang dia nggak bisa dibagikan, nggak masalah. Jangan langsung, ustaznya nggak bisa, mungkin salah. Enggak. Jadi kalau per itu juga nggak masalah ya. Yang penting bagi 2. Kenapa tadi bagi 2? Karena ini ya, karena di sini 2. Kalau di sini 4, bagi 4. Ya, jadi kita buat bagi 2, jadi x kuadrat, bagi 2 jadi 4x, min 1 bagi 2 jadi min setengah. Dah. Setelah itu baru kita tambahkan ya. Kita tambahkan, di sini ada keterangan saja. Saja cari yang lebih cepat atau yang lebih mudah istilahnya. Kita tambahkan dengan setengah kita tambahkan dengan b kuadrat ya. Tunggu ya, saya lihat lagi. Setengah b kuadrat. Ya. Kita tambahkan dengan setengah b kuadrat. Nah, kita tambahkan kedua ruas, ini saja tulis di sini ya. Kita tambahkan kedua ruas dengan setengah b kuadrat. Begitu juga ini, kita bagikan kedua ruas dengan setengah. Ini artinya semua bagi 2 dapat ini, baru yang ini tambahkan dengan setengah b kuadrat. Setengah b dikuadratkan. Oke, kita cari ya. Setengah. Berapa nilai b-nya? Nilai b-nya berapa? Nilai b yang ini anak. Nilai B-nya adalah nilai B yang pertama, maksud saja. Nilai B-nya berapa? 8. 4 ya, pilih yang ini aja 4. Berarti 4 bagi 2. Setengah dari 4 adalah 2. Berarti nanti kita kuadratkan. Lihat B-nya bukan yang awal. B yang sudah kita sederhanakan. Sama saja ya. Ini kan tadi karena sudah bagi 2 jadi 4 gitu. Tapi jangan lihat yang awal. Kalau lihat yang awal jadi 8. Tapi lihat yang sudah kita bagikan. Artinya setiap langkah itu menjadi patokan. Ini kan tadi soalnya, ini kita bagi 2 jadi langkah kedua. Baru kita hitung ini jadi langkah ketiga. Maka setelah itu kita tambahkan dengan setengah B. Lalu kita kuadratkan. Ini saja buat dalam kurung ya. Nah, maka B-nya yang terakhir nak, jangan ambil yang atas tapi ambil yang terakhir. Dah, setelah itu setengah dari 4 adalah 2, baru kita kuadratkan. Baru saja masukkan ya, x kuadrat tambah 4x ditambah. Ini saja masukkan 2 kuadrat. Buat dalam kurung ya, setengah ditambahkan lagi 2 kuadrat. Kan tadi syaratnya kedua ruas ditambah dengan setengah B kuadrat. Ini patokannya ya. Nah, ini dia. Ini prosesnya. Beda soal, beda B-nya nak. Bukan B-nya nanti kita masukkan 4 semua dalam soal. Enggak. Lihat B-nya yang ada di soal. Dah, ayo kita lanjutkan. X kuadrat ditambah 4x ditambah 2 kuadrat 4. Min setengah 2 kuadrat 4. Nah, 2 kuadratnya kita hitung. Dah, setelah selesai, kalau seperti ini form faktorannya sudah pasti x tambah 2 kuadrat. Ya, x tambah 2 kuadrat. Baru ini kita tambahkan. 4 itu kalau kita buat per 2 jadi berapa nak? 8 ya? 8. Baru x tambah 2 kuadrat sama dengan min 1 tambah 8, positif 7 per 2. Gak apa-apa pecahan-pecahan ya. Nah, jadi perhatikan lagi, saya jelaskan mulai dari sini ya. Dari sini 4-nya dapat dari kuadrat. Ini juga dari sini ya, dah. Baru kalau nanti dia x kuadrat tambah 4x tambah 4,
Ini langsung saja kita buat kuadrat sempurnanya nak. Pangkat 2 X tambah 2. Berapa kali berapa yang dia 4? 2. Ya, jadi misalnya kayak gini, Ustazah kasih contoh. X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Dah, mau kita buat kuadrat sempurna, langsung saja. Berapa 9 ini berapa pangkat 2? 3 kan? Berarti di sini 3 kuadrat. Misalnya lagi cara membuat kuadrat sempurna. X kuadrat ditambah 10X ditambah 25. Kita buat kuadrat sempurnanya. Kalau positif dia pasti positif ya. Berapa pangkat 2? 25. 5. Jadi tengok saja ujungnya ini, hasil dari pengkuadratan yang di ujung. Gitu ya. Bisa ya dipahami? Lanjut. Sikit lagi. X ditambah 2, Ustazah kuadratkan, baru min setengah. Ini 4 Ustazah buat juga per 2, mengikuti ini ya nak, jadi 8 per 2. Ini kalau dikurangkan min 1 tambah 8, 7 per 2. Jadi ini sudah membentuk kuadrat sempurna. Mana dia kuadrat sempurnanya ini? Pangkat 2 itu kan pangkat kuadrat. Dah, baru X tambah 2, ini kita kalikan dengan akar. Ini ya, setiap perintahnya Ustazah ini kotai ya, kalikan dengan akar. Pangkat 2 kalau dikalikan dengan akar, pelajaran bab 1. Bagaimana? Pangkat 2 dikalikan dengan akar. Misalnya gini, 6 kuadrat. Dah, kita akarkan, kita kalikan dengan akar. Dah, maka terbukalah akarnya, hilanglah pangkatnya. Ya, yang pelajaran lalu kan gini Ustazah bilang, akar 6 kali akar 6, ini jadi 6 gitu ya. Jadi ini hilanglah pangkat 2-nya karena dikalikan sama akar. Dah, selesai, tinggal X tambah 2 sama dengan, ini kalikan dengan akar nak, akar 7 per 2. Ingat, setiap bilangan yang dikalikan dengan akar ini kita buat namanya plus minus. Plus minus. Positif negatif. Ini kan tadi sudah pangkat 2 dikalikan dengan akar, hilang pangkatnya, ini dia. Kalau yang ini dia kan nggak pangkat 2, pangkat 1. Kalau dikalikan dengan akar, maka buat dia dengan plus minus akar 7 per 2. Misalnya saja kasih, misalnya di sini ada X tambah 5, misalnya ini kuadrat, di sini sama dengan 6 misalnya. Maka kalau kita kalikan dengan akar, ini hilang pangkatnya, ini jadi akar 6. Tapi jangan lupa buat plus minus. Dah, paham ya? Oke, kita lanjut kemari. Inilah dia hasilnya setelah dikalikan dengan akar. Baru kita ambil yang tambah dulu ya nak. Jadi X tambah 2 sama dengan akar 7 per 2. Ustazah ambil yang untuk positif. Berarti negatifnya nanti. X tambah 2 positif akar 7 per 2. Positif nggak perlu ditulis. Maka X sama dengan akar 7 per 2, positif 2 pindah jadi kurang 2. Inilah dia untuk X yang pertama. Boleh kita bedakan jadi X1. Dah, sekarang Ustazah ambil yang untuk negatif. Ustazah tulis ini di sini ya. X tambah 2 sama dengan untuk negatif. Negatif akar 7 per 2. Baru X sama dengan min akar 7 per 2, positif 2-nya pindah jadi kurang 2. Inilah untuk X yang kedua. Jadi himpunan penyelesaiannya akar 7 per 2 kurang 2 dan min akar 7 per 2 kurang 2. Nah ini dia.
Coba kita lihat hasil kita tadi ya. Nah, ini dia. Nggak masalah. Yang Ustazah buat kan tadi pertama akar 7/2 kurang 2. Itu sama dengan yang ini nak. X yang keduanya Ustazah buat kan min akar 7/2 kurang 2. Sama ini. Yang Ustazah tulis tadi di kamera dengan yang ini sama nak. Cuma posisinya akar 7/2 di depan ya, min 2-nya di belakang. Min akar 7/2-nya di depan, min 2-nya di belakang. Intinya sama. Ini dia hasilnya. Ya, ini langkahnya. Langkah ini Ustazah sudah jelaskan di kamera tadi ya, bagaimana mendapatkan ini dan mendapatkan ini. Coba nanti dipahami kembali. Kalau ada yang nggak paham ditanya lagi sama Ustazah ya. Untuk bagian C, kalau yang A sama B Ustazah yakin sudah bisa. Untuk yang C sama yang D, yang 2 melengkapkan kuadrat sempurna. Coba nanti ditanya di bagian mana yang tidak mengerti. Oke, ditulis yang rapi di buku catatannya ya, sambil dipahami, diulang-ulang ya, diulang-ulang. Nggak bisa sekali ini aja udahlah, nggak bisa. Kalau nggak paham tanya, kalau sudah paham bagus, nggak masalah. Sudah, nanti langkah ketiga, cara ketiga maksud Ustazah, menggunakan rumus ABC, mencari himpunan penyelesaian persamaan kuadrat. Cara ketiga itu namanya rumus ABC, menggunakan rumus ABC. Ini minggu depan Ustazah jelaskan ya. Minggu depan Ustazah jelaskan. Kita sampai melengkapkan bentuk kuadrat sempurna terlebih dahulu. Sudah ditulis yang rapi. Ini tadi sudah Ustazah jelaskan. Kemudian hari ini tidak ada tugas ya. Tidak ada tugas, minggu depan saja tugas ya. Jadi tulis yang rapi, itu maksud Ustazah. Kemudian diulang-ulang, yang tidak paham ditanyakan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.